Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL yang berjudul Alat Monitoring dan Kontrol Volume Cairan Infus Berbasis IoT. Yang anggota kelompoknya Rama Sukri dan saya sendiri Lutfiani Karisma. Selanjutnya, latar belakang. Perawat memiliki beberapa tugas, yaitu mengawasi perkembangan pasien, memberikan obat secara berkala, serta memeriksa dan mengganti infus pasien apabila sudah habis. Salah satu tugas perawat yang membutuhkan tenaga yaitu mengecek isi cairan infus tiap pasien di seluruh ruang rawat inap. Karena membutuhkan jarak dan waktu, apabila perawat terlambat mengganti infus, maka darah akan mengalir keluar menuju selang infus dan dapat menyebabkan pembuluh darah tersumbat dan dapat menyebabkan gejala yang serius seperti kehilangan kesadaran, kekurangan cairan, serta terjadi pengumpulan darah. Jadi demi mempermudah tugas perawat dalam mengawasi pasien, di sini kami akan membuat alat monitoring dan kontrol volume cairan infus berbasis IoT. Selanjutnya yaitu blok diagram. Yang pertama yaitu kantong infus masuk ke load cell, kemudian masuk ke ESP32 dan sensor photogate motor servo masuk ke set infus dan ke ESP32 selanjutnya akan dibaca oleh LCD dan smartphone. Kemudian prinsip kerja sensor load cell. Sensor load cell adalah jenis sensor beban yang banyak digunakan untuk mengubah beban atau gaya menjadi perubahan tegangan listrik. Perubahan tegangan listrik tergantung dari tekanan yang berasal dari pembebanan. Pada sensor load cell terdapat strain gauge, yaitu komponen elektronika yang digunakan untuk mengukur tekanan. Load cell bekerja berdasarkan tegangan dan tekanan dari strain gauge. Ketika beban diterapkan, badan load cell mengalami deformasi elastis yang menyebabkan terjadinya kompresi dan tekanan pada strain gauge yang terpasang. Pada PBL yang kami buat, sensor load cell digunakan untuk mengukur berat dari infus. Selanjutnya, prinsip kerja sensor optocouple itu adalah suatu piranti yang terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter dan receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya terpisah. Biasanya optocoupler digunakan sebagai saklar elektrik yang bekerja secara otomatis. Optocoupler merupakan salah satu jenis komponen yang memanfaatkan sinar sebagai pemicu on atau off-nya. Opto berarti optik dan coupler berarti pemicu. Sehingga bisa diartikan bahwa optocoupler merupakan suatu komponen yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Optik optocoupler termasuk dalam sensor, di mana terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter dan receiver. Jika antara fototransistor dan LED terhalang, maka fototransistor tersebut akan off, sehingga output dari kolektor akan berlogika high. Sebaliknya, jika antara fototransistor dan LED tidak terhalang, maka fototransistor dan LED tidak terhalang, maka fototransistor tersebut akan on sehingga outputnya akan berlogika low. Nah, selanjutnya prinsip kerja PBL yang dibuat. Alat yang digunakan untuk melakukan monitoring adalah sensor load cell yang berfungsi untuk mengukur berat infus. Pengukuran sensor load cell akan dikirimkan ke aplikasi Blink. Setelah itu, untuk melakukan pengontrolan tetes infus digunakan motor servos melalui selang infus. Jumlah tetes infus kemudian diamati setiap menit. Monitoring dilakukan pada aplikasi yang sudah dibuat dan akan menampilkan data pasien yang terdiri dari nama, waktu, berat infus, dan status infus. Lalu untuk status infus adalah sebuah kondisi yang mana jika berat infus masih penuh atau beratnya terukur 500 gram, maka status akan tertulis penuh. Kemudian jika berat infus sudah mencapai kurang dari 30 gram,
maka status akan tertulis hampir habis dan akan muncul sebuah notifikasi yang akan memberitahu bahwa infus habis. Pengontrolan tetes infus dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan MCU SP32 dengan cara mengatur sudut mata servo yang terpasang pada tiang infus. Kemudian jika melakukan nilai tertentu pada servo, maka akan mengubah laju tetes infus. Nah, jadi itu presentasi dari kelompok PBL kami. Kurang dan maafnya mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.